Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi untuk membahas sistem reproduksi manusia SMP ya. Ini lanjutan dari video yang pertama kemarin. Nah, jadi khusus yang ini nanti akan dibahas tentang apa itu ovulasi, kemudian menstruasi, ada fertilisasi atau pembuahan, kemudian bagaimana terjadinya kehamilan ya. Nah, dan yang terakhir itu adalah kelainan pada sistem reproduksi untuk materinya. Nanti di situ akan dibahas semua dan beberapa latihan soal ya untuk pemantapan kalian saja. Kita mulai ya. Nah, ini adalah skema utama dari sistem reproduksi manusia ya, yang kita pelajari, yang sudah kita pelajari dan yang belum ya. Oke, pertama, untuk yang sistem reproduksi manusia itu sebenarnya terjadi proses yang pertama itu adalah gametogenesis. Masih ingat ya, gametogenesis itu adalah proses pembentukan gamet ya. Kalau gamet laki-laki itu adalah spermanya, kemudian gamet wanita itu ovumnya. Nah, ini kita sudah bahas kemarin ya, yang dimana untuk yang spermatogenesis menghasilkan satu sperma. Menghasilkan 4 sperma yang fungsional. Sementara untuk yang oogenesis itu menghasilkan satu ovum yang fungsional. Oke, kemudian sperma dan ovum sebagai gametnya, sebagai sel kelaminnya itu sudah ada. Nah, maka khusus yang untuk perempuan itu nantinya apabila dia dibuahi atau tidak dibuahi. Kalau seandainya ovumnya dibuahi itu akan terjadi fertilisasi. Kalau tidak, dia akan menstruasi, akan dibuang ya. Nah, baru setelah fertilisasi akan terjadi kehamilan dan juga bagaimana proses kelahiran bayi atau persalinannya. Nah, kita bedakan dulu antara ovulasi dan menstruasi ya, dari pengertiannya. Ovulasi berarti ada inisialnya O ya, berarti ini tentang ovum ya, ovulasi. Nah, ini adalah proses pelepasan ovum atau sel telur. Nah, jadi ingat sel telur atau ovum itu berada di ovarium ya. Nah, jadi itu pada saat sel telurnya sudah matang itu akan dilepaskan menuju ke ovidak. Itu ke ovidak atau tuba Fallopi. Jadi ovulasi itu adalah proses pelepasan ovum yang telah matang ya. Oke, kemudian menstruasi. Menstruasi itu adalah proses dinding endometrium. Ingat ya, dinding endometrium, rahim yang paling dalam, itu terjadi kenapa? Karena menurunnya hormon ya, hormon yang estrogen dan progesteron yang untuk penebalan itu turun-turunnya. Nah, maka dia akan jatuh ya, copot itu dinding endometriumnya dan dia nanti akan keluar bersama darah dan ovum tadi ya. Oke. Ini adalah tabel siklus menstruasi ya, grafik siklus menstruasi atau fase menstruasi. Kita lihat di sini, ini wajib harus tahu ya. Kita lihat bahwa fase menstruasi atau siklus menstruasi terdiri dari 4 fase ya pada wanita. Ini terjadi hanya pada wanita. Oke. Kita lihat dulu yang di sini grafik-grafiknya ya. Nah, untuk yang di bawah ini menunjukkan ketebalan dinding rahim ya, ketebalan endometrium. Kemudian yang ini memperlihatkan apa yang terjadi di dalam ovarium, artinya folikel ovumnya bagaimana yang di sini ya. Nah, kemudian ada keterlibatan hormon ya. Ini pasti peran hormon itu sangat besar ya, memang karena hormon itu semua terjadi. Nah, hormon ini menunjukkan apa yang terjadi pada hormon-hormonnya atau fluktuasi hormon yang terjadi pada setiap fasenya gitu ya. Oke, kita lihat di sini ada angka 1 sampai 28. Nah, itu menunjukkan harinya ya, hari keberapanya. Nah, ingat siklus menstruasi pada wanita itu berlangsung ada yang 28, biasanya 28 ya, 28 atau sampai bisa juga 31 ya, 31 atau 32. Seingat KKM paling lama. Oke. Nah, kita lihat fase pertama itu adalah fase menstruasi yang berlangsung maksimal 7 hari ya, maksimal 7 hari, tapi sebenarnya kalau di sini 5 hari ya, memang sampai hari kelima seharusnya sudah darahnya sudah nggak lebat lagi ya, nggak
nggak banyak lagi gitu. Jadi 1-5 atau 1-7 boleh ya. Nah, ini disebut fase menstruasi. Kenapa? Kita lihat dari dinding endometriumnya. Endometriumnya itu sedang meluruh ya, atau tipis-tipisnya karena memang copot, dilepaskan, dikeluarkan gitu ya. Nah, kenapa ada darah di sana? Karena memang isinya di sini adalah banyak pembuluh darah. Jadi pada saat dia meluruh ya sudah, darahnya juga ikut keluar bersama ovum yang tidak dibuahi tadi gitu. Itu yang terjadi pada dinding rahim ya, dinding endometriumnya meluruh. Kemudian apa yang terjadi di dalam ovarium? Nah, di sini terjadi pembentukan folikel ya. Folikel calon ovum yang baru untuk diproduksi setelahnya, bulan berikutnya istilahnya ya. Oke, nah folikel primer itu terbentuk. Kenapa dia bisa terbentuk? Ternyata walaupun estrogen dan progesteronnya, hormonnya lagi turun-turun banget, ternyata ada hormon yang meningkat ya, atau yang paling puncaknya itu ada hormon FSH yang muncul. Hormon FSH itu kepanjangan dari follicle stimulating hormone. Berarti dari singkatannya aja kita udah tahu gitu kan, folikel. Nah, berarti dia hormon yang tugasnya menstimulasi pertumbuhan folikel gitu ya, FSH. Nah, makanya wajar di sini ada folikel primer terbentuk, kemudian dia akan berkembang selama sampai sini ya, sebelum ovulasi nantinya. Oke, paham ya sampai fase yang pertama, menstruasi, dinding endometrium meluruh, folikel ovum terbentuk karena ada FSH gitu. Yang kedua, fase yang kedua adalah fase praovulasi. Pra artinya sebelum ya. Berarti sebelum ovulasi, sebelum ovumnya dikeluarkan dari ovarium. Atau disebut juga proliferasi. Nah, ini kira-kira 7 hari lah. 7 hari lah maksimal ya. Nah, lanjutannya kita lihat di sini. Yang terjadi itu dia belum tebal banget ya. Belum tebal banget untuk yang endometriumnya, tapi sudah lumayan terbentuk ya, fase praovulasi di sini. Nah, ternyata FSH tadi yang muncul itu yang menyebabkan keluarnya folikel primer, itu dia akan tumbuh ya, akan terjadi pertumbuhan atau perkembangan folikel dari yang kecil atau folikel primer menjadi folikel sekunder dan sampai ke folikel degrap atau folikel yang nantinya matang ya, folikel degrap. Oke, itu yang terjadi pada fase praovulasi. Kita lihat di sini apa yang terjadi pada hormonnya. FSH-nya sudah mulai turun karena dia memang sudah selesai tugasnya ya. Ternyata ada satu hormon yang mulai meningkat ya di akhir praovulasi sampai sebelum ovulasi. Itu adalah hormon estrogen. Kenapa estrogen ini meningkat? Karena dia tujuannya untuk memacu pengeluaran LH. Jadi LH dan FSH itu adalah hormon yang berada di hipofisis sebenarnya, bagian otak ya. Jadi seolah-olah kayak estrogen itu yang ada di dalam ovarium memanggil gitu ya. Jadi dia si bosnya, tukang panggilnya gitu. Nah, jadi estrogen itu akan muncul untuk memicu LH keluar dari hipofisis ya. Nah, oke, kemudian fase yang ketiga, fase ovulasi atau disebut juga sebagai masa subur. Ini berlangsung tidak lama ya, sekitar 3 hari lah yang paling oke-nya ya, 3 hari. Nah, jadi ingat LH yang sudah dirangsang atau dipanggil sama si estrogen, itu fungsinya adalah untuk ovulasi ya, untuk ovulasi atau untuk memacu pelepasan ovum, oosit sekunder dari ovarium menuju ke ovidak gitu ya. Nah, jadi inilah yang disebut sebagai masa subur. Oh ya, kepanjangannya itu adalah si luteinizing hormone. Hormon yang fungsinya untuk pematangan ovum ya, yang bisa menyebabkan ovulasi. Karena kalau ovumnya sudah matang ya sudah dikeluarin gitu ya. Apa yang terjadi pada si cangkang telurnya tadi gitu ya. Nah, setelah ovumnya keluar, maka si cangkangnya itu akan berubah menjadi corpus luteum. Ini gambarnya ya, yang udah mengkerut gitu, yang kehilangan oosit sekundernya
gitu. Nah, yang fase yang terakhir itu adalah fase pasca ovulasi. Pasca ovulasi ini berlangsung paling lama ya, pasca ovulasi ini. Itu sekitar 14 hari, 2 minggu ya yang paling lama. Nah, di sini fokusnya apa yang terjadi? Di sini adalah penebalan endometrium ya, yang dilakukan oleh hormon progesteron ya, bersama dengan estrogen gitu. Nah, untuk apa ditebalin? Untuk mempersiapkan kehamilan. Karena memang si ovumnya sudah berada di oviduct, berarti dia sudah siap untuk dibuahi. Dan endometriumnya pun harus melakukan persiapan ya, harus tebal. Kenapa harus tebal? Supaya kalau ada zigot bisa ditempeli gitu. Oke. Nah, sebagai tambahan ya untuk yang fase ovulasi atau masa subur, kenapa disebut subur? Karena apabila terjadi apabila ada sperma yang masuk maksudnya, nah itu bisa menyebabkan kehamilan yang sangat tinggi ya. Jadi resiko hamilnya sangat tinggi apabila ada sperma yang masuk di fase ovulasi di masa subur ini ya. Ingat, masa subur itu adalah 2 minggu dimulai dari menstruasi ya. Kita hitung dari hari pertama menstruasi, hari ke-14-nya kurang lebih ya. Hari 13, 14, 15 itulah yang disebut sebagai masa suburnya. Jadi kalau misalnya ingin meningkatkan kehamilan, persentase hamil itu bisa spermanya maka dimasukkan pada saat fase ovulasi. Kalau misalnya bagaimana kalau di sini di fase pasca ovulasi itu mungkin bisa hamil, cuman persentase kemungkinannya itu lebih kecil, menjadi lebih kecil dibandingkan pada saat fase ovulasi gitu. Oke. Nah, kakak lagi sebentar. Yang tadi FSH itu munculnya di awal-awal ya, di fase menstruasi akhir sampai praovulasi dia berperan. Ingat, FSH itu kepanjangan dari follicle stimulating hormone. Jadi dia fungsinya untuk pertumbuhan folikel, dari folikel primer sampai menjadi yang matang, folikel degrad gitu. Oke. Praovulasi itu di sana ada satu hormon yang memuncak, yaitu hormon estrogen, di mana fungsinya untuk memacu pengeluaran LH dari hipofisis ya. Oke. Kemudian pada saat LH-nya sudah keluar tepat sebelum ovulasi, maka terjadi pelepasan ovum dari dalam ovarium menuju ke oviduct. Nah, itulah yang disebut sebagai peristiwa ovulasi ya. Oke, LH berarti luteinizing hormone untuk ovulasi. Itu aja. Kemudian yang terakhir, fase pasca ovulasi, hormon yang memuncak adalah progesteron. Kita lihat saja di grafiknya, progesteron yang fungsinya untuk mempersiapkan endometrium lebih tebal ya, penebalan endometrium untuk persiapan kehamilan gitu. Sampai sini paham? Kalau belum nanti ditanya lagi ya, atau diulang-ulang lagi. Oke, kemudian fertilisasi. Apa yang disebut dengan fertilisasi? Jadi fertilisasi itu adalah apabila ovum di dalam tuba Fallopi, artinya yang sudah dikeluarin tadi ya, fertilisasi itu dibuahi sama sperma, itu maka akan terjadi fertilisasi. Tapi apabila tidak, ya, ovum dalam tuba Fallopi tadi walaupun sudah dikeluarin, kalau tidak dibuahi sperma, maka apa yang terjadi? Itu akan terjadi menstruasi ya. Jadi akan dibuang ovumnya bersama dengan dinding endometrium yang sudah dibentuk tadi gitu. Oke, jadi bagaimana apabila ada sperma yang masuk ke dalam organ reproduksi manusia? Apa yang terjadi? Jadi sel sperma itu akan bergerak menuju sel telur ya. Dia akan mencari si sel telur, di mana kalau dia sudah ketemu kepala sperma, akrosomnya itu akan masuk ke dalam ovum dan flagelnya atau ekornya itu akan ditinggal di luar gitu ya. Dia cuman masuk bagian kepalanya yang mengandung nukleus ya.
Itu bagian yang penting ya. Kemudian yang tadi fertilisasi. Fertilisasi itu adalah proses peleburan nukleus sperma dengan sel telur ya, sehingga membentuk zigot. Nah, proses ini berlangsung di tuba Fallopi ya, peleburan antara sel sperma dan sel ovum. Itu yang disebut sebagai fertilisasi. Masih ingat ya, yang lapisan-lapisan ovum ya, yang di sini lapisan terluarnya itu ada corona radiata. Jadi si sperma harus menembus lapisan terluar dulu, corona radiata, kemudian ada lapisan lagi ya, zona vellucida, dan baru bisa masuk ya. Nah, kalau seandainya sudah ada sperma yang masuk, ini ditinggalnya, ekornya keluar ya, maka sperma yang lainnya dipastikan tidak akan bisa masuk ya. Kenapa? Karena memang si ovum atau sel telur itu akan memblokir ya, diblokirnya, langsung ditutupnya jalan untuk sperma yang lain. Jadi dia hanya bisa menerima satu sperma saja. Jadi dari awal, dari ovum aja, wanita itu memang sudah setia ya, dia cuma menerima satu saja, nggak mau yang banyak, 2 atau dan sebagainya ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Bagaimana si sel sperma itu bergerak menuju sel telur? Dulunya itu kita memang tahu bahwa si sel sperma itu berenang istilahnya. Walaupun sebenarnya itu kurang tepat penelitian di baru-baru ini. Jadi penelitinya menemukan bahwa sel sperma itu ternyata dia menggunakan flagel itu, dia bergeraknya bukan berenang tapi memutar ya, bergerak memutar seperti baling-baling gitu. Nah, seperti baling-baling yang mendorong perahu. Jadi kayak ada di perahu itu. Nah, itulah gerak sperma itu ya. Nah, ini ilustrasi gambarnya ya. Oke, jadi dia bergerak memutar seperti baling-baling, bergerak di dalam cairan yang ada pada tuba Fallopi ya, untuk menuju si sel telur tadi ya. Ini bagian kepalanya ya. Oke, masih ingat ini bagian apanya di sini? Lehernya ada mitokondria gitu ya. Ini nukleusnya ya. Oke. Nah, lalu bagaimana caranya si sperma itu bisa menemukan lokasi sel telur? Ingat, ovarium itu kan jumlahnya ada 2 ya. Oviduk itu ada 2 juga. Tuba Fallopi ada 2. Jadi dia harus memilih yang mana nih salurannya. Ternyata bagaimana si sperma dapat menemukan si ovum itu karena memang ovum dia menghasilkan suatu senyawa kimia berupa hormon progesteron. Jadi si hormon inilah yang bisa menarik si sperma tadi. Oh, ini kayak pengenalnya ya, senyawa pengenalnya. Oke, kemudian satu lagi selain adanya hormon progesteron yang ada di ovum, itu karena memang adanya sensor panas ya. Nah, itu memang kalau ovum itu berada di suhu yang lebih tinggi ya, kalau ovum. Oke, jadi ada 2 penyebabnya ya, karena adanya hormon progesteron yang ada di ovum dan juga ada sensor panasnya, sehingga sperma tidak tersesat ya. Jadi dia bisa menariknya ya. Oke, kemudian kita lanjutkan bagaimana terjadinya proses kehamilan setelah terjadinya fertilisasi. Ingat, yang tadi fertilisasi artinya apa? Peleburan sperma dan ovum ya, intinya nukleusnya yang terjadi di oviduct atau tuba Fallopi gitu. Oke, pada saat sudah melebur yang di bagian sini ya, bagian sini fertilisasinya masih dekat ya, masih dekat dari si ini pangkal oviductnya ya. Oke, pada saat fertilisasi itu akan terbentuk zigot ya. Zigot ini adalah fase awalnya, fase awal setelah fertilisasi. Kemudian zigot akan mengalami pembelahan ya. Dia akan membelah menjadi 3 tahapan kalau pada manusia, yaitu morula, blastula, dan gastrula ya. Oke, zigot membelah. Kemudian dia akan berkembang menjadi embrio ya. Dia terus membelah, berkembang menjadi embrio. Dia bergerak menuju ke rahim ya. Pada saat fase ini blastulanya itu, lalu dia menempel, berubah menjadi gastrula ya di sini ya. Menempel di rahim. Proses penempelan ini atau tertanamnya embrio ke dalam rahim itu disebut sebagai implantasi ya.
implantasi atau nidasi ya. Nah, nidasi atau implantasi. Nah, pada saat embrio sudah tertanam ke dalam endometrium, maka itulah yang disebut sebagai kehamilan. Jadi kalau dia masih membelah itu belum ya, tapi kalau udah tertanamnya embrio ke dalam rahim itu sudah bisa terdeteksi ya. Itulah yang disebut sebagai kehamilan. Oke. Ini masih ingat ya, ini namanya ovarium, kemudian yang kayak rumbai-rumbainya ini namanya fimbre ya. Kemudian pangkal dari ovidak itu infundibulum, ini bagian tuba fallopi atau ovidaknya ya, masih ingat. Pastilah ini rahimnya, ini endonya. Kalau bagian lapisan rahim paling luar itu namanya apa tuh? Lupa. Oke. Lalu bagaimana kemungkinan anak yang dikandung oleh wanita ya? Kemungkinan anaknya itu ada beberapa ya. Yang paling umum itu adalah tunggal ya. Jadi setiap hamil itu satu biasanya kalau pada manusia. Jadi kalau manusia itu beda sama kucing ya. Jadi kalau kita itu tunggal ya, biasanya satu aja. Tapi ada juga yang nggak biasa ya. Nah, nanti ada kembarnya. Nah, kalau tunggal itu ya normal aja. Satu ovum dibuahi oleh satu sperma. Jadilah satu anak tunggal gitu ya. Kemudian ada juga yang mengandung anak kembar, bayi kembar. Tapi kembar ini juga dibagi nantinya, dibagi menjadi dua macam ya. Yaitu kembar identik atau monozigot. Mono artinya satu ya. Kemudian ada kembar yang dizigot. Di artinya dua. Dua zigot atau disebut juga kembar fraternal. Ini sudah pasti tidak identik ya. Nah, apa bedanya? Kalau yang monozigot, dia sama ya, sama kayak yang di sini. Satu telur dibuahi oleh satu sperma. Tapi pada saat membentuk zigot, zigotnya itu membelah menjadi dua gitu. Dia membelah menjadi dua. Maka itulah yang disebut sebagai kembar monozigot ya. Zigotnya yang mengalami pembelahan menjadi dua. Nah, nanti bagaimana perkembangan embrionya atau janinnya? Maka si janin itu akan memiliki amnion atau kantung ketuban yang berbeda ya. Amnionnya beda, kantung amnionnya terpisah. Kemudian tali pusarnya juga berbeda. Tapi plasentanya, sumber nutrisinya itu sama. Itu bedanya ya. Nah, khusus yang identik itu nanti jenis kelaminnya akan sama ya, pasti sama. Dia apakah wanita atau laki-laki saja gitu. Dan penampakannya, fenotipnya itu nanti akan mirip ya, sangat mirip sekali. Untuk yang identik, namanya juga identik ya. Oke. Kemudian yang kedua, kembar dizigot. Oke, fraternal. Ini bagaimana bisa terjadi? Ini adalah kejadiannya dua ovum dibuahi oleh dua sperma juga. Jadi masing-masing satu ya, tetap satu. Tapi ada dua ovum yang diproduksi pada wanitanya. Nah, ini sangat jarang terjadi ya. Ini kasus langka ya. Walaupun ini jarang, tapi ada gitu. Ada. Oke. Nah, ini ada dua ovum diproduksi pada wanitanya, dan kalau spermanya kan stoknya banyak ya, sekali masuk itu jutaan. Jadi kalau spermanya ada, tapi ingat tetap satu ovum dia menerima satu saja itu ya. Nah, bagaimana perbedaannya di dalam rahim? Jadi kalau di sini ini semuanya terpisah ya. Jadi amnionnya terpisah, kemudian tali pusarnya terpisah, dan plasentanya pun berbeda untuk yang kembar dizigot atau fraternal. Lalu bagaimana penampakan si bayi? Ini bisa berbeda ya. Bisa sama kelaminnya wanita semua, atau bisa laki-laki wanita gitu ya. Ini bisa berbeda jenis kelaminnya. Kalau misalnya mukanya gimana? Mukanya pasti tidak mirip ya, karena beda ovum gitu ya. Jadi beda materi genetik gitu. Nggak mungkin sama. Kalau ini kan sama wajar karena nukleusnya, peleburan awalnya itu sama kan. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kalau misalnya identik tadi satu ovum, satu sperma, zigotnya membelah menjadi dua gitu. Kalau di zigot, dua ovum, dua sperma. Oke.
Nah, ada yang pernah dengar istilahnya kembar siam. Kembar siam itu termasuk yang mana sih? Yang identik atau monozigot atau yang dizigot? Jawabannya adalah yang monozigot. Jadi dia sama kayak gini. Cuman pada saat zigotnya membelah, dia tidak sempurna pembelahannya sehingga masih ada organ tubuhnya yang nempel. Gitu. Untuk yang kembar siam. Kita lanjutkan. Oke. Ini tahapan perkembangan embrio di dalam rahim ya. Jadi kalau di perkembangan embrio kita kenal kalau pada manusia ada 3 trimester ya. Karena memang mengandung itu 9 bulan 10 hari ya, kurang lebih 9 bulan lah, 9 bulan 10 hari. Nah, jadi dibagi menjadi 3 trimester ya. 3 bulan 3 bulan gitu. Trimester 1 yaitu 0 sampai 3 bulan, kita lihat di sini. Zigot tadi sudah berkembang menjadi ya embrio ya. Ini embrionya berbentuk seperti ya kurang lebih kayak udang gitu ya. Nah, apa yang terjadi di sini sama embrio yang kayak udang ini? Nah, ini proses pembentukan organ-organ atau yang disebut sebagai organogenesis. Nah, embrionya masih kecil sekali, ukurannya 5 cm saja. Nah, itu embrionya ya. Nah, pada saat fase ini, trimester 1, itu adalah fase di mana si embrio ini sangat rentan ya, rentan sekali terhadap radiasi, kemudian obat-obatan, alkohol dan rokok gitu. Makanya pada saat hamil itu harus dari yang namanya radiasi, kemudian alkohol, merah dan minum obat pun harus benar-benar sama dokter gitu ya, yang aman atau enggak buat orang hamil gitu. Sama make up juga ya, kadang-kadang make up juga harus benar-benar hati-hati kalau lagi hamil ya, takutnya bisa mempengaruhi gitu. Jadi harus konsultasi ke dokternya. Oke. Nah, pada saat trimester 1 ini di akhirnya itu nanti si embrionya sudah bisa disebut sebagai janin gitu ya. Nah, ini dia gitu, sudah mulai tampak ya seperti manusia. Nah, kemudian kita lanjutkan. Oh ya, pertanyaannya, kenapa ibu hamil itu harus menghindari yang kayak gini, radiasi, obat dan alkohol? Ada yang tahu jawabannya? Karena bisa menyebabkan kecacatan pada janinnya ya. Itu bisa menyebabkan mutasi genetik atau mutasi kromosom bahkan ya. Itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang pernah kita bahas yang kemarin. Sindrom, kemudian ada penyakit genetik gitu ya. Yang kemudian yang kedua, trimester yang kedua yaitu usia kandungan 4 sampai 6 bulan. Nah, di sini terjadi adalah pembesaran ukuran janin. Jadi kalau tadi cuma 5 cm, sekarang sudah panjang ya, 19 cm. Kemudian beratnya pun sudah masanya 0,5 kg ya, setengah kilo ya, setengah kilo janinnya. Nah, ini sudah mulai kelihatan tampak seperti bayi manusia ya. Strukturnya sudah lebih detail ya. Kalau di sini tangan kakinya udah ada, cuman belum ada jari-jarinya. Nah, kalau di sini sudah terlihat, sudah ada pembentukan jari-jari dan kuku-kukunya ya. Yang di trimester yang kedua ya. Janinnya sudah lumayan panjang. Nah, kemudian yang ketiga, trimester yang ketiga, usia kehamilan 7 sampai 9, ini khusus pada pertumbuhan ukurannya ya. Ini pertumbuhan yang sangat pesat. Gimana? Yang beratnya 0,5 itu akan menjadi 2 kilo sampai 3 kilo atau bahkan ada yang 4 kilo ya. Itu bisa terjadi, tapi normalnya 2,5 sampai 3 ya. 3,5 kalau nggak salah ya. Tapi ada juga yang melahirkan bayi sampai 4 kilo. Itu tumbuhnya memang pesat sekali pada trimester yang ketiga gitu. Dan juga penyempurnaan organ-organnya juga, contohnya itu adalah sistem sirkulasi dan respirasinya. Biasanya itu sudah mulai siap berfungsi ya, sudah mulai berfungsi paru-parunya dan juga sirkulasinya pada bayi gitu. Next. Oke, ini adalah gambar ya, gambar perkembangan embrio berdasarkan minggunya. Ini minggu keempat atau 1 bulan, ini masih kayak gini, kemudian sebulan setengah, masih kayak udang gitu ya. Terus ya, selanjutnya kita lihat yang di sini sudah 3 bulan, sudah bisa dikatakan sebagai janin ya, yang 3 bulan tadi. Kalau ini masih embrio dia, kalau ini sudah janin.
Kemudian ini sudah tampak seperti bayi manusia gitu. Oke. Nah, ini berdasarkan bulannya yang tadi ya. Yang 1 bulan begini bentuknya kecil banget. Nah, kemudian 2 bulan ini kayak udang tadi ya. Udah kayak udang banget. 3 bulan udah bisa dikatakan sebagai janin. Kalau ini sudah lumayan tumbuh ya. Organnya sudah jelas semua, jari-jarinya sudah terbentuk gitu. Oke, kemudian bagian-bagian selaput pembungkus embrio. Kita lihat bagian-bagiannya. Itu embrio. Ini rahim ya, posisinya ini adalah rahim, kemudian ini adalah serviks ya. Ini yang menyempit ini adalah serviks, ini vaginanya. Oke, kita cek. Yang pertama itu adalah ada plasenta. Jadi ini adalah organ untuk memberikan atau sumber nutrisi pada bayi nantinya. Tapi ini kakak jelasin yang nama-namanya aja. Ini adalah plasentanya. Kemudian ini adalah allantois ya, membran allantois yang nantinya akan membentuk organ yang disebut sebagai tali pusarnya ya. Oke, dibentuk dari allantois. Kemudian ada air ketubannya. Air ketubannya ini airnya di mana dia dibentuk oleh membran amnion namanya, air ketuban sama aja ya. Kemudian ini janinnya tadi, ada saccus vitellinus. Ini adalah kantong kuning telur, ini warnanya kuning, kantong kuning telur. Kemudian ini serviks ya. Itu yang pentingnya aja ya. Oke. Kita cek di sini, ini lebih berwarna. Yang pertama, bagian yang ini itu tadi yang disebut sebagai plasenta. Oke. Nah, jadi plasenta itu adalah organnya yang dibentuk dari membran yang namanya korion ya. Membran kehamilannya namanya korion. Itu akan membentuk plasenta. Fungsinya sebagai sumber nutrisi, kemudian oksigen antara ibu ke janin, kemudian untuk membuang zat sisa antara janin ke ibu. Jadi kalau misalnya ada zat sisa metabolisme ya udah dibuang lagi ke ibunya gitu. Dia cuma ngambil yang bagus-bagusnya aja. Nah, plasenta juga dia berfungsi sebagai pelindung janin dari serangan mikroorganisme ya, dan plasenta juga nanti menghasilkan hormon gitu. Oke, ingat ya, plasenta itu penting banget ya, dia sebagai sumber nutrisi, kemudian pembuangan zat sisa bayi ke ibu, kemudian untuk melindungi janin dari mikroorganisme. Kemudian yang kedua, membrannya. Ini yang disebut sebagai kantung kuning telur ya, atau bahasa latinnya adalah saccus vitellinus. Fungsinya ini adalah penyedia makanan utama bagi embrio. Jadi kalau misalnya kuning telur itu udah pasti fungsinya untuk cadangan makanan utama ya. Oke. Ingat nama latinnya saccus vitellinus ya, untuk cadangan makanan utama bagi embrio. Kemudian yang ketiga itu apa? Ini pasti tahu ya, cairan-cairan ini. Itu adalah membrannya namanya amnion. Tadi membrannya nama amnion. Kemudian dia menghasilkan air ketuban. Nah, air ketuban ini fungsinya itu adalah banyak ya. Dia bisa memberi ruang gerak pada janin gitu ya. Kemudian pelindung janin dari benturan, sebagai cadangan cairan gitu. Karena kaya nutrisi sekali ya, kaya protein pada air ketuban itu. Nah, nanti pada saat proses kelahiran itu akan membantu proses kelahirannya, dan amnion juga atau air ketuban itu bisa digunakan sebagai pendeteksi kelainan genetik pada janin. Nah, kalau yang ini ada istilahnya namanya amnion sentetik ya, namanya sintesis, amnion sentesis. Itu adalah tindakan medis yang dilakukan dokter. Itu bisa dilakukan pada trimester kedua, di mana kita ngecek air ketubannya apakah si bayi itu cacat atau tidak ya, cacat atau mengalami kelainan genetik atau tidak. Nah, tapi ini tidak dilakukan, tindakan medis ini, amniosentesis ini tidak dilakukan pada semua wanita hamil ya, cuman tertentu saja. Misalnya gini, pada saat dia USG periksa kehamilan, USG itu ya, ultrasonografi,
ternyata ada kayak abnormal gitu, maka dia harus mengambil tindakan amniosentesis tadi untuk mengecek apakah memang benar terjadi kelainan genetik, misalnya sindrom Down gitu kan, atau kelainan genetik yang lainnya. Nah, atau misalnya pada wanita hamil yang sudah berusia 35 tahun ke atas. Kenapa harus diambil tindakan itu? Karena memang pada saat kehamilan di usia 35 tahun ke atas itu resiko bayinya mengalami kecacatan, ya, cacat atau mengalami kelainan genetik itu lebih tinggi atau lebih besar ya dibandingkan kalau usia hamilnya ideal gitu di bawah 35 tahun gitu. Oke, maka tindakan yang diambil bisa menggunakan amniosentesis. Jadi diambil amnionnya, diperiksa gitu maksudnya ya. Oke. Kemudian ada yang terakhir, ini adalah membran penghasilnya adalah allantois ya yang di sini. Nah, nama produknya atau organnya itu yang disebut sebagai tali pusar. Jadi kalau tali ya udah, itu fungsinya adalah sebagai transportasi ya, atau penghubung ya, penghubung untuk zat ya, zat, transportasi zat dari induk atau dari ibu ke janinnya gitu. Oke. Dia ngambil nutrisinya dari sini ya. Ini penghubungnya atau transportnya pakai tali pusar gitu. Nah, ada istilahnya ari-ari ya. Itu memang membingungkan. Ari-ari itu sebenarnya merujuk pada yang plasentanya ini atau ininya gitu. Jadi memang ada perbedaan buku ya. Jadi ada yang bilang ari-ari itu sinonim dari plasenta katanya. Tapi ada yang bilang juga ini sinonim dari tali pusar. Nah, jadi nggak usah dipikirin ya. Yang penting pakai istilah ini aja gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana terjadinya proses melahirkan ya. Proses melahirkan setelah hamil 9 bulan 10 hari tadi kurang lebih. Nah, yang pertama itu tanda-tandanya itu adalah hormon estrogennya menjadi tinggi sekali ya. Nah, gara-gara estrogennya sangat tinggi, itu akan memicu pengeluaran satu hormon yang dinamakan oksitosin ya. Oksitosin dan juga prostaglandin. Jadi estrogen memang pemicu ya, dia memicu. Nah, oksitosin dan prostaglandin ini fungsinya untuk kontraksi otot rahim ya. Ini yang paling utama ya, oksitosin. Nah, jadi dia bisa menyebabkan terjadinya kontraksi otot rahim ya. Oke, di mana kontraksi awalnya itu sekitar 30 detik ya. 30 detik selama kurang lebih 30 menitnya karena ada hormon oksitosin ini tadi. Itu bisa sampai 60 sampai 90 detik setiap 3 menit gitu. Bayangkan itu sakitnya gimana itu pada saat kontraksi ya. Ngebayangin aja udah ngeri ya. Oke. Nah, itu penyebabnya adalah oksitosin ya, ingat ya. Oksitosin hormon yang bisa menyebabkan kontraksi otot rahim ya. Jadi kayak ada gejolak gitu di dalam perutnya. Nah, kontraksi otot yang tadi itu bisa menyebabkan gaya dorong ya. Gaya dorong untuk bayi bisa keluar menuju ke melalui si serviks ini tadi ya. Mulut rahim itu gara-gara ada kontraksi otot tadi. Kontraksi otot disebabkan oleh hormon tadi gitu ya. Oke. Tapi ingat pada saat walaupun ada gaya dorong, walaupun ada kontraksi otot tadi, pada saat kepala bayinya yang di sini dia sudah ke serviks, keluar dari serviks, itu ternyata ada juga gaya gesek yang terjadi ya. Gaya gesek yang bisa menahan bayi keluar tadi kurang lebih. Kenapa? Karena memang gaya gesek ini dia berlawanan dengan arah benda gitu ya, arah bayi tadi gitu. Kalau misalnya gaya dorong memang mau keluar, tapi kalau gaya gesek dia justru ngedorong ke dalam ini gitu, nggak mau keluar. Gaya gesek itu antara gaya gesek bayi dengan dinding rahim dan juga gaya gesek dengan mulut rahim ya. Nah, pas di sini udah itu kayak kepalanya itu hampir terjepit gitu karena diameternya itu kecil ya. Kenapa? Gaya geseknya sangat besar di sini. Nah, ya. Pada saat kepala bayi sudah menyentuh si serviks, itu gaya geseknya semakin besar, maka kayak lebih sulit gitu kan. Tapi tenang aja, gaya gesek itu bisa diperkecil
dengan cara adanya hormon oksitosin tadi. Jadi oksitosin itu bisa memperkecil gaya geseknya. Dan satu lagi dengan bantuan si air ketuban tadi. Nah, makanya air ketuban itu penting untuk proses kelahiran normal itu ya. Jadi dia kayak bisa jadi pelumas atau pelicin jalannya keluar tadi yang bisa memperkecil gaya gesek tadi gitu ya. Jadi dia si bayinya bisa keluar gitu. Tapi ingat kalau seandainya amnionnya sudah berkurang, ketubannya, kemudian hormon oksitosinnya pun sedikit, wah itu agak sulit ya. Makanya kadang-kadang pernah kakak baca itu ada satu kasus di mana si kepala bayinya jadi terpisah ya, maksudnya terputus gara-gara itu tadi ya, gaya gesek yang sangat besar di bagian sini ya. Berarti dia kekurangan, bisa dikatakan amnionnya sudah habis, ketubannya mungkin udah habis, dan juga oksitosinnya kurang gitu ya. Sampai-sampai kepala bayinya pun terputus ya karena ditarik ya. Nah, itu mengerikan sekali kejadian itu. Oke. Kemudian penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi ya. Nah, kalau penyakit pada sistem reproduksi ini dia sangat menular ya, jadi harus ekstra hati-hati. Yang pertama kita bahas dari yang paling berbahaya dulu ini, atau yang paling sering ditanya ini di soal ini biasanya ya. Penyakit yang pertama itu ada AIDS, nama penyakitnya ya. Penyebabnya adalah HIV, Human Immunodeficiency Virus ya. Jadi virus yang menyebabkan imunodefisiensi, berarti melemahnya kekebalan tubuh ya, kekurangan defisit imun pada manusia. Akibatnya itu sistem kekebalan tubuhnya hancur ya. Jadi HIV ini dia menyerang apa? Menyerang imunnya apa? Ya leukosit gitu ya, sistem sel darah putih gitu yang diserangnya ya. Itu sih AIDS, penyakit AIDS ini menular ya, menular dari hubungan seksual, kemudian menular juga lewat darah ya, transfusi darah, kemudian apalagi ya, jarum suntik yang bersamaan juga. Tapi kalau misalnya air liur itu tidak ya, dia harus cairan kelamin dan juga darah penularannya. Kemudian ada yang kedua, penyakit gonorea atau gonorrhoe. Gonorea ini disebut juga bahasa Indonesianya kencing nanah. Kenapa disebut gitu? Karena memang nanti pas kencing ada keluar nanahnya gitu. Penyebabnya itu adalah si bakteri ya. Bakteri namanya Neisseria gonorrhea, gonorrhoe ya. Ada yang bilang gonorea atau gonorrhoe gitu. Oke, ingat kalau ini kan ada clue-nya ya, gampang ini. Bakteri penyebabnya sama nih, gonorea. Penyakitnya gonorea atau gonorrhoe ya. Oke, nah ini bagaimana gejala atau akibatnya? Ini rasa nyeri ya, nyeri pada persendian dan bisa menyebabkan kemandulan. Kemudian pada saat kencing mengeluarkan nanah ya, ada nanahnya. Dan itu pasti nyeri banget gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga ada kandidiasis atau keputihan. Nama ini diambil dari nama spesies penyebabnya, yaitu jamur ya. Jamur Candida albicans. Namanya cantik ya, tapi penyebab penyakit gitu. Oke, Candida albicans ya. Dimana akibatnya itu adalah keputihan ya, sama nyeri panggul juga. Kadang-kadang radang pada kantung kemihnya. Oke, ini hal yang cukup biasa sebenarnya terjadi pada banyak wanita ya, untuk yang keputihan ini ya. Jadi kita harus ekstra menjaga kebersihannya, terutama yang pada saat menstruasi itu harus dijaga kebersihannya. Pembalutnya harus diganti itu minimal 2 ya setiap harinya. Kemudian kita lanjutkan penyakit sifilis atau raja singa, atau ini bahasa Inggrisnya apa nih, Lion King ya. Ada filmnya, ada Lion King gitu. Sifilis atau raja singa itu penyebabnya adalah bakteri juga, bakteri yang namanya Treponema pallidum. Nah, ini nggak ada clue-nya sama sekali ya. Penyakitnya sifilis, bakterinya Treponema pallidum. Kalau ini kan ada ya, ini ada kesamaannya gitu, kalau ini enggak. Oke, ini bagaimana penyakitnya? Ciri khasnya itu adalah adanya benjolan ya, benjolan atau radang
kulit yang meradang itu yang warna merah, tapi dia nggak sakit sebenarnya. Tapi benjolan-benjolan merah itu bisa ada pada alat kelamin dan bisa menyebar sampai ke mulut ya, sampai ke mulut, sampai ke wajah gitu. Nah, ini bahayanya karena si bakteri ini bisa menyerang otak dan menyebabkan gila ya, gila dan buta gitu. Oke, pada penderitanya. Tadi lupa kakak jelasin ya yang kencing nanah tadi. Ini juga bisa menyebabkan kebutaan, tapi kebutaan pada bayinya ya. Kalau misalnya ini terserang wanita hamil, maka bayinya beresiko untuk mengalami kebutaan. Kenapa? Karena ada nanahnya kan, ditutupi sama nanah ini tadi. Karena banyak nanah yang dihasilkan dari sini gitu. Kalau sifilis ini bisa buta juga, tapi pada penderitanya ya. Bisa buta, gila gitu lagi. Kemudian yang keempat, 5 ya. Herpes simplex ya. Herpes simplex atau herpes genitalis. Penyebabnya itu adalah virus herpes ya. Ini yang menyerang kelamin juga. Akibatnya itu adalah atau ciri-cirinya ada luka melepuh ya. Dia kayak benjolan berisi cairan gitu ya. Nanti melepuh. Itu sama kayak cacar lah kurang lebih ya. Ada benjolan berisi air lah. Luka melepuh, kemudian lecet, kudis ya. Pada serviks, maaf, terlewatkan. Oh sorry, terpencet ini. Oke. Juga gatal, kemudian pedih ya di sekitar alat kelamin kalau si herpes ini tadi gitu. Oke. Nah, kita lihat gambarnya ya, gambar penyakit pada sistem reproduksi. Ini yang gonorea tadi ya, kencing nanah, yang kencingnya mengeluarkan nanah, kemudian matanya juga mengalami kerusakan kayak gini. Kalau misalnya terserang pada wanita hamil, bayinya beresiko mengalami kebutaan ya, karena nanahnya tadi. Kemudian ini sifilis, si raja singa, ini bakterinya. Kalau ini tadi bakteri juga ya, Neisseria gonorrhoeae. Kalau ini si sifilis, raja singa, penyebabnya tadi apa? Treponema pallidum untuk sifilis. Bakterinya keriting kayak mie nih. Oke, ini ciri-cirinya. Jadi kayak meradang, merah pada alat kelamin dan juga sampai ke wajah gitu. Ini bisa menyebabkan gila ya. Oke. Kemudian ada HIV AIDS, ini virusnya, gambar virusnya, virus HIV ya. Oke, kemudian ini contoh orang yang menderitanya ya. Jadi imunnya sudah benar-benar turun banget gitu ya, hampir nggak ada itu malahan, maka segala macam penyakit bisa menyerangnya gitu dengan sangat mudah ya. Ciri awalnya flu yang tidak sembuh-sembuh ya. Ini untuk yang HIV atau AIDS. Oke, kemudian herpes simplex, ini gambar virusnya dan ini wujudnya. Itu bisa ada di area kelamin ya. Jadi dia kayak nanah, ada benjolannya. Benjolan berisi cair air ya. Ini sama kayak si cacar ya. Oke, yang pedih, melepuh gitu ya. Oke, kemudian lanjut lagi. 4 lagi ya, ini penyakitnya. Tapi ini lumayan jarang keluar yang 4 ini, tapi nggak apa-apa, kita ketahui saja. Itu ada penyakit chlamydiasis. Kalau tadi candidiasis, ini chlamydiasis. Apa bedanya? Dia sama-sama keputihan, cuman kalau candida disebabkan oleh jamur, kalau chlamydiasis itu disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya Chlamydia trachomatis gitu. Apa bedanya dengan yang candidiasis? Kalau candidiasis itu keputihannya yang masih yang wajar aja ya. Tapi kalau ini udah bau banget keputihannya ya, karena memang disebabkan oleh bakteri. Kemudian ada nyeri-nyerinya gitu pada saat buang air kecil gitu. Rasa terbakarnya. Jadi lebih parah lah, pokoknya keputihan yang lebih parah itu namanya chlamydiasis ya. Kemudian ada kondiloma ya, kondiloma acuminata atau disebut juga kutil kelamin. Ini kutil ya, itu penyebabnya adalah virus ya, nama virusnya papilloma virus atau HPV gitu. Nah ini kayak benjolan aja, benjolan daging
itu menyerupai bunga kol ada di alat kelamin. Itu namanya kutil kelamin atau kondiloma. Penyebabnya adalah virus. Kemudian ada penyakit endometriosis. Endometriosis ini penyebabnya adalah hormon ya. Ini bukan virus, bukan bakteri, bukan jamur, tapi adalah tingginya kadar hormon estrogen ya. Wah, ini tebal terus ini kayaknya rahimnya ya. Oke, jadi ini biasanya ciri-cirinya rasa sakit yang luar biasa ya pada pinggul dan perut bagian bawah, terutama pada saat sebelum menstruasi atau menstruasinya itu. Jadi setiap menstruasi biasanya sakit, itu ciri-ciri dari endometriosis ya. Nah ini ada resiko mandulnya, ada resikonya ya kalau misalnya menstruasinya sering sakit gitu. Kemudian ada kanker ovarium. Kalau yang namanya kanker itu berarti disebabkan oleh mutasi gen ya pada sel-sel ovarium, di mana pembelahan selnya menjadi tidak terkendali gitu ya. Nah khusus kanker ovarium itu biasanya terjadi pada wanita yang menopause ya, setelah menopause gitu. Oke. Materinya selesai ya, yang tadi lumayan ini. Kemudian kita ke latihan soal, ini ada beberapa. Coba kita bahas dulu ya. Yang pertama, ovum yang telah matang tapi tidak dibuahi, maka akan menjadi, jawabannya apa? Ayo. Jawabannya adalah menstruasi. Jadi ovum yang matang tadi nanti dikeluarkan bersama darah ya. Darah dari dinding endometrium. Yang kedua, penyakit pada sistem reproduksi yang disebabkan oleh virus adalah, ayo apa jawabannya? Apakah sifilis, gonorea, herpes, atau keputihan? Jawaban yang benar adalah, kalau virus berarti herpes. Kalau ini kan bakteri ya, sifilis sama gonorea. Kalau keputihan bisa jamur, bisa bakteri gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, penyakit reproduksi yang hanya dialami oleh pria. Nah, jawabannya adalah apakah sifilis, kemudian apakah kanker prostat, atau apakah chlamydiasis atau herpes? Jawabannya adalah kanker prostat. Kenapa? Karena wanita nggak punya prostat, nggak punya kelenjar prostat ya. Itu hanya ada di laki-laki. Masih ingat gambarnya nggak? Gambar dari prostat. Prostat itu yang gede itu ya, yang gede, kelenjar yang gede, yang lonjong itu. Tapi kalau yang kecil banget itu namanya kelenjar Cowper atau bulbouretra. Oke. Nah, 3 pertanyaan aja. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan penjelasan ini. Ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ajukan ya. Boleh di komentar, boleh di WA, IG, dan sebagainya ya. Nanti pasti akan kakak jawab. Terima kasih, semoga bermanfaat gitu.